Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Semiotika Visual untuk materi pokok Semiotika Charles Sanders Peirce. Saudara, Charles Sanders Peirce atau akrab dipanggil Peirce adalah filsuf dan sekaligus ilmuwan dari Amerika yang pada abad ke-20 ya, naik daun ya, banyak dikenal di berbagai disiplin ilmu. Dia adalah salah satu tokoh semiotika yang berpengaruh di dunia, selain ada Ferdinand de Saussure dan kawan-kawan. Nah, yang menjadi substansial adalah apa lalu esensi dari teori semiotika Charles Sanders Peirce yang membedakan dengan semiotika yang lain. Ya. Pertama, menurut Peirce, ya, kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari tanda. Ya, jadi kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari tanda. Dan tanda senantiasa memiliki muatan makna. Jadi ada tanda, ada makna. Ya. Nah, selanjutnya makna tentu memiliki muatan pesan sebagai komunikasi kepada pengamat atau apresiator objek visual. Saudara, teori ini lebih dikenal sebagai pendekatan triadik, ya, pendekatan triadik atau semiotika triadik. Artinya ada 3 elemen dasar, ya, dalam tanda, yaitu ada representment atau tanda. Ini disimbolkan T lah ya dalam bagan nanti. Kemudian objek disimbolkan dengan O, kemudian ada interpretan disimbolkan dengan I. Nah, apa itu representment, kemudian apa itu objek dan apa itu interpretan? Representment atau tanda adalah sesuatu yang dapat ditangkap secara panca indera manusia. Kehadiran tanda tersebut mampu membangkitkan penafsiran atau interpretan sebagai sesuatu tanda lain yang ekuivalen dalam benak seseorang. Penafsiran makna oleh pengamat terpenuhi ketika objek itu dikaitkan dengan tanda. Sebaliknya, sesuatu bisa berstatus sebagai tanda apabila terdapat relasi triadik antara interpretan di satu segi dan objeknya di segi yang lain. Nah, selanjutnya ini banyak disebut sebagai proses signifikansi. Saudara, saksikan bagan triadik berikut ini. Jadi ada objek, ada tanda, ada interpretan. Ya. Contohnya begini misalnya. Saudara melihat ada fenomena visual janur melengkung ya di pinggir jalan. Ya. Nah, objeknya itu ya. Kemudian apa tandanya? Ya, tanda atau representment adalah konsep anyaman janur melengkung. Ya. Kemudian lalu apa penafsirannya? Ya, penafsirannya ya atau interpretannya adalah janur melengkung gitu ya. Nah, itu bisa dimaknai seterusnya, bisa menggelinding terus maknanya. Jadi bisa objeknya tetap janur melengkung, kemudian tandanya ya janur melengkung, kemudian tafsirnya bisa meningkat, oh ini ada pernikahan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana sistem triadik ini bekerja. Saudara, saya akan lebih jauh menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan interpretan, objek, kemudian tanda atau representment. Saudara, objek ya adalah sesuatu yang kasat mata yang dapat bersumber atau berbentuk ikon. Jadi indeks dan simbol. Jadi objek itu bisa berupa ikon, indeks atau simbol. Nah, apa itu ikon, indeks dan simbol? Nah, ini menarik karena pembahasannya sangat luas dan akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Lanjut ke tanda ya, tanda atau representment atau representment ini bisa bersifat 3 sifat sekaligus, yaitu qualisign, sinsign dan legisign. Tanda yang bersifat qualisign adalah kualitas yang melekat dalam sifat tanda tersebut. Sinsign adalah tanda-tanda dasar berdasarkan sifatnya dalam kenyataan. Sedangkan legisign adalah tanda yang sifatnya legitimatif atau sesuatu dengan ketentuan yang universal, misalnya rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang sifat tanda ini kita sampaikan dalam perkuliahan berikutnya. Sedangkan dari sisi interpretan, tanda ya, itu dibagi atas 3, yaitu rime, kemudian decisive dan argument. Rime adalah penanda yang muncul atas pilihan penafsiran. Misalnya, seseorang memakai masker ya, saudara melihat seseorang memakai masker. Bisa kita tafsirkan banyak ya, bisa dia sedang flu, bisa dia menghindari polusi, bisa jadi dia adalah tenaga medis yang sedang menjalankan tugas medicalnya. Nah, kemudian
design adalah penanda yang menampilkan informasi tentang kenyataan. Misalnya, tanda ZOS atau zona selamat sekolah. Itu dipasang karena faktanya banyak siswa-siswa menyeberang di jalan di depan sekolah, ya. Sehingga berbahaya jika tidak dipasang tanda. Kemudian terakhir adalah argument, adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. Ya, ada argumentasi di dalamnya. Misalnya tanda dilarang menginjak rumput. Nah, itu karena bila rumput hias itu diinjak maka akan mati. Berikutnya saudara, untuk memperdalam pemahaman saudara tentang teori semiotika Peirce, ya silahkan saudara cari satu contoh tanda visual yang berbentuk apa saja. Bisa berupa poster, tanda lalu lintas, atau iklan. Kemudian saudara jelaskan secara ringkas nih, tanda, objek, dan interpretannya seperti apa. Begitu. Baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.